Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa adama min tinin wa sawwah wa qasama dzurriyyatahu ala aqsamin mutafarriqah la ya'lamuha ahadun siwa. Fa fariqun afaqarahu wa fariqun aghnah wa fariqun amatahu wa fatazawwadu bil a'mali sholihat wa fariqun ahya wa fariqun as'adahu wa fariqun asqah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu syukra abdin talaba min rabbihi ridha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min adzabillahi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daiman li mutalazimain ila yaumil qiyamah wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa yang bisa mendorong kita lebih rajin mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Di samping itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat hidayah, sehingga kita dapat terbuka mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang buruk dan mana yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita lakukan pada siang hari ini akan kita laksanakan kewajiban kita berupa sholat Jumat sebagaimana yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, karena ini merupakan perbuatan yang baik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah yang akan kami sampaikan ini menerangkan menyiapkan bekal mati. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu takut dan lari dari kematian. Padahal kemanapun ia lari, kematian itu pasti akan menjemputnya, pasti akan menemuinya. Sebagaimana dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, yaitu ketika di dunia. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kematian itu akan tiba, dan semua makhluk yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian, pasti akan merasakan kematian. Sekuat apapun manusia tadi itu, pasti akan mengalami kematian. Dan sesudah mati akan diberitakan kepadanya semua apa yang pernah dilakukan ketika dia masih hidup di dunia. Jika apa yang dilakukannya itu baik, maka akan mendapatkan balasan yang baik pula. Bahkan
dilebihkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, yaitu surga. Dan jika yang dilakukan itu buruk, maka akan mendapatkan balasan buruk, yaitu siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setengah daripada mempersiapkan bekal sesudah mati adalah memperbanyak amal perbuatan atas bacaan-bacaan yang bisa menyebabkan mendapatkan pahala. Seperti halnya kita membaca Al-Quran, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang lain-lain. Oleh karena itu marilah kita merenungkan dan memperbanyak bacaan-bacaan zikir sesuai dengan penunjuk dari hadis Nabi SAW, yang sehingga kita bila mengerjakannya akan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Hadis yang dimaksud yaitu ada hadis dari Nabi SAW, Ra'aitu lailatal mi'raj bahran la ya'lamu miqdarahu illallah ta'ala wa ala sati'ihi malakun ala surati tayri wa lahu sab'una alfa janah. Idza qala al-'abdu subhanallahi taharraka min makanihi wa in qala walhamdulillah basatal ajannihatahu wa id qala wa la ilaha illallah tara wa in qala wallahu akbar wa qa'a nafasahu fil bahar wa in qala wala haula wala quwata illa billahil alil azim yahruju fayakharuju fayatqudu ajnihatahu fayaqaturu min kulli janahin sab'un alfa qitaratin fayakhluqullahu ta'ala min kulli qitaratin malakan fayusabbihuna wa yuhalliluna wa yastaghfiruna liqailiha ila yaumil qiyamah. Al-hadis, yang artinya Nabi SAW bersabda, artinya pada malam Mi'raj aku melihat laut yang dalam dan luasnya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Di tepinya ada malaikat yang mempunyai 70.000 sayap. Bila ada hamba Allah yang membaca subhanallah, maka malaikat itu bergerak-gerak dari tempatnya. Dan bila ada orang yang membaca walhamdulillah, maka malaikat membuka semua sayapnya. Dan bila ada orang yang membaca wala haula wala quwata illa billah, maka malaikat itu terbang. Dan bila ada orang membaca wallahu akbar, maka malaikat itu akan menceburkan badannya ke dalam laut. Dan bila ada yang membaca wala haula wala quwata illa billahil alil azim, maka malaikat itu keluar dari laut dan mengipas-kipaskan sayapnya, kemudian meneteskan air dari setiap sayapnya 70.000 tetes air. Maka Allah menciptakan setiap tetesan air itu menjadi malaikat. Kemudian semua malaikat itu bertasbih, bertahlil, dan beristighfar untuk orang-orang yang membacanya hingga hari kiamat. Al-hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa apabila kita menginginkan memperoleh pahala yang banyak untuk menyiapkan bekal sesudah mati, melalui hadis tersebut bisa kita hitung-hitung berapa banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah dari tetesan air yang telah meneteskan air. Dari semua sayap malaikat yang tersebut, dari malaikat yang menceburkan diri ke dalam laut tersebut, malaikat tersebut memiliki 70.000 sayap. Setiap sayap meneteskan 70.000 tetesan air. Dan setiap tetesan air menjadi malaikat. Jadi jumlahnya ada 4.900.000.000 malaikat yang senantiasa membaca tasbih,
tahlil, istighfar kepada orang yang membaca kalimat tersebut, kepada orang yang berzikir tersebut. Kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kesimpulannya, zikir-zikir yang kita sebutkan tadi, kita jadikan satu menjadi seperti ini tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah kita sudah hafal karena sering kita membacanya. Sampai hari kiamat tiba, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa membaca rutin setiap hari, baik di siang hari maupun di malam hari, sehingga kita selalu dibacakan tasbih, tahlil, dan istighfar oleh sebanyak malaikat tersebut. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa mulai hari ini dan yang akan datang dan seterusnya, mudah-mudahan kita sering-sering membaca kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita di akhirat, bekal kita nanti di hari kiamat, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan diiringi dengan hidayah dan ridhonya Allah, serta bermanfaat bagi kita sekalian, bermanfaat bagi keluarga kita sekalian, dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Ja'alallahu lana wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.